Akankah aku dibunuh oleh keluarga pasien gila itu? 12 Januari, aku ternyata terlahir kembali. Kalian? Rizky, Dede Andi kurang sehat. Jaga malam ini, tolong gantikan adikmu. Kak, ini untuk kamar 103. Untuk diinfus jam 11 malam, cairan glukosa. Infuse. Di kehidupan lalu, adik angkatku Andi salah infus, membuat pasien tewas. Dan aku malah jadi kambing hitamnya. Rizky Pratama, apa kau tahu pasien itu alergi penisilin? Aku infuskan glukosa. Masih mau ngeles? Cuman ada sidik jarimu di botol obat. Waktu kematian korban adalah jam 11 malam. Di waktu itu, cuma kau yang infus. Yang mulia, ini adalah kesalahan medis yang sangat fatal. Yang mulia, saya bisa bersaksi. Saksi dan bukti lengkap. Rizky Pratama divonis hukuman seumur hidup. Cucu kesayanganku. Bunuh dia! Kau celakai putriku, kau harus bayar nyawa. Kembalikan putriku, kembalikan nyawa putriku. Di hidup ini, aku tak akan mengulang kesalahan. Rizky, ngapain? Bikin tagep. Maaf ya, tanganku licin. Cepat ke tugasmu. Aku dan Andi pulang dulu. Tunggu. Apa aku pernah setuju? Apa maksudmu? Aku lupa, nanti aku harus operasi darurat. Oh ya, dia pria dewasa. Kalau sakit minum obat sendiri aja. Ini kan rumah sakit. Infus itu hal sepele. Tak bisa bantu aku. Rizky, sebagai kakak, kamu terlalu egois. Ya, aku memang egois. Kamu... Sudah kuduga, tak bisa harapkan apa-apa darinya. Sejak orang tua kena kecelakaan, semua harta waris diberikan padanya. Kakak kedua makin keterlaluan. Aku paham, aku anak angkat. Tapi kak, kamu, dia sama sekali tak hargai kamu. Tak apa Andi, kakak akan pilih kamu. Seingatku di laporan autopsi tertulis, dia meninggal jam 11. Kenapa Andi sekarang buru-buru minta ganti shift? Ada yang aneh. Benar saja, dia sudah mati. Aku infuskan glukosa. Masih mau ngeles? Cuma ada sidik jari kamu di botolnya. Waktu kematian korban adalah jam 11 malam. Di waktu itu, cuma kamu yang infus. Benar-benar kakak baikku. Kalian tega demi Andi bersekongkol menjebakku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kalian harus bayar. Halo, ini kantor pengacara. Aku ada tugas untuk kalian. Uang bukan masalah. Bayarannya 1 miliar. Aku mau pakar forensik, Profesor Surya Wijaya. Putriku. Putriku yang malang. Siapa yang membunuh cucuku? Dokter jaga semalam siapa? Jaga kamar 115 Andi Pratama. Bukan aku. Sialan, berapa kali aku bilang putriku alergi penisilin. Alergi. Ternyata kamu. Aku sudah lama tak suka padamu. Bukan aku. Pembunuh, kubuat kau mati.
Lepaskan, bukan aku yang melukai putrimu, dia. Kakak keduaku, semalam jam 11, aku kurang sehat. Dia yang bilang mau gantikanku untuk infus putrimu. Memang, sama seperti masa lalu. Tak peduli kebohongan apa, kamu bisa asal bicara. Andi, kau pikir semua orang buta? Di rumah sakit ada CCTV. CCTV itu sudah lama rusak, itu kau yang menjebakku. Oh ya, kok kau tahu CCTV rumah sakit rusak? Rumah sakit tak ada pemberitahuan. Kenapa kau tahu? Benar, siapa yang peduli CCTV? Pembunuhnya kau! Berhenti. Adikku tak bersalah. Adikku tak bersalah. Ibu Pratama, Andi dan Rizky. Keduanya adikmu. Siapa yang sebenarnya tak bersalah? Tentu saja adikku yang baik. Andy, adik, kamu tak apa? Konyol, kau benar-benar kakakku yang baik. Kak, bukan aku yang salah infus. Itu kakak kedua, dia menjebakku. Rizky, sejak kecil orang tua mengajarimu harus tanggung jawab atas kesalahan. Sejak kecil, orang tua juga mengajarimu untuk jujur. Diam. Kau makin berani melawan dan membantah. Semuanya, harap kalian mengingat Rizky masih muda. Jangan persulit dia. Aku sendiri yang akan mengirimnya ke penjara. Kakak kandungku malah di depan semua orang menuduhku tanpa bukti. Masuk penjara apanya? Bayar ganti rugi atau bayar nyawa? Apa kau tak penasaran soal kematian putrimu? Apa katamu? Kau tahu kebenarannya? Cepat bilang. Bocah sialan, mau apa kau? Minggir! Nenek, percayalah ya. Lihat semua, orang yang baru mati. Kenapa anggota tubuhnya begitu kaku dan dingin? Apa maksudmu? Sekarang jam 6 pagi. Berdasarkan kondisi waktu dari kondisi mayat, waktu kematian Intan setidaknya sudah lebih dari 8 jam. Jadi dia sama sekali tidak mati setelah jam 11. Kalau mau cari tahu kebenarannya, sebaiknya otopsi dulu untuk pastikan waktu kematiannya. Baik, kami setuju otopsi. Kalau tak salah, selanjutnya kalian akan panggil mantanku. Putri Maharani, kan? Begini saja, biar saja dokter forensik jenius, Putri Maharani, yang memeriksa. Aku pernah dengar tentangnya. Legenda forensik, murid terakhir Profesor Surya Wijaya. Bintang baru dunia forensik. Kalau dia yang memeriksa, memang lebih tenang. Siapapun itu harus temukan pelakunya untuk melegakan jiwa cucuku. Kalau mau otopsi, kenapa tak langsung panggil legenda forensik Prof. Surya Wijaya? Kenapa malah panggil muridnya? Kak, kamu sudah pusing ya? Legenda forensik ini apa siapapun bisa memanggilnya? Putri sudah tiba. Aku yakin dia pasti akan bersihkan nama kita dan beri keadilan. Dokter Maharani datang. Mana mayatnya? Di ranjang. Putri, kamu akan bersihkan namaku, kan? Tentu, tapi aku selalu berada di pihak kebenaran. Baik, aku percaya. Lagi pula, ini kesempatan terakhir dariku. Putri Maharani, jangan kecewakan aku. Kalau tidak, aku akan buatmu membayarnya. Rizky, bisa jangan berkelakuan macam ini. Hasil tesnya akan segera keluar. Masih sempat mengaku sekarang. Iya kak kedua, kasus medis ini paling hukumannya 3 tahun saja. Kalau kamu sudah bebas nanti, kamu tetap kakak baik. Dan tetap adik baik kakak. Lalu, tentu saja kita semua bisa bersatu kembali. kakak benar. Kak, apa kamu sudah sadar? Baguslah. Jadi kenapa kamu tak mengaku? Ngomong apa kamu? Kenapa aku harus ngaku? Rizky, adik baik hati menasihatimu. Kamu malah ingin dia jadi kambing hitammu. Tunggu saja hasil tesnya keluar. Aku sendiri yang akan menyeretmu ke polisi. Kalau begitu, tak perlu bicara lagi. Aku juga menantikan hasilnya. Dokter Maharani, bagaimana situasinya? Hasil tesnya sudah keluar. Lihat sendiri detailnya. Penisilin. Shock anafileksis.
Brengsek! Pak, daripada buang waktu memukulku, lebih baik ke kamar dan lihat putrimu. Anakku, putriku. Inikah hasilmu? Hasil tes menunjukkan waktu kematian Intan Lestari pada jam 11 malam. Penyebabnya shock anafilaksis penisilin. Jadi Rizky, pembunuh Intan Lestari adalah kamu. Putri Maharani, tak kusangka dokter forensik jenius sepertimu juga bisa memalsukan waktu kematian dengan cara licik ini. Aku tak paham maksudmu. Menurut hukum, aku akan bersaksi di pengadilan untuk menuntut kesalahanmu. Tapi, sebagai teman masa lalu, aku tetap berharap kamu mengaku salah lebih awal. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau begitu, aku dan kamu, teman masa lalu, dan kakak baikku ini, tak perlu bicara lagi. Kirim perintahnya. Permintaan diaktifkan. Permintaan apa? Sok misterius ya. Kau pikir begini bisa lolos? Kenapa aku harus lolos? Kau yang bersalah. Kau Rizky, kesalahanmu sudah terbukti. Ayo, ikut ke polisi. Dewi, kuperingatkan. Kau pasti menyesal tangkap aku. Jika tak mengirim adik penjahatku ke penjara, aku yang akan menyesal. Ikut aku. Dokter forensik Maharani, bagaimana rasanya bersaksi palsu? Aku tak paham maksudmu. Aku hanya percaya hasil tes. Baik. Kita bertemu lagi. Ikut aku. Keluar, keluar. Suruh Rizky keluar. Kembalikan putriku. Suruh Rizky keluar. Di kehidupan lalu, aku mati di sini. Bayar dengan nyawamu. Di kehidupan ini, aku takkan mengulanginya. Bayar dengan nyawamu. Rizky, kau boleh mati. Ternyata mereka sudah berencana. Kau bunuh putriku. Kau harus bayar dengan darah. Habisin dia. Habisin dia. Hentikan. Kalian... Yang membunuh Intan Lestari bukan Rizky Pratama. Kak ini. Tak apa adik Andi, jangan takut. Saya ditunjuk oleh Tuan Pratama sebagai pengacara profesional. Terkait kasus ini, saya punya data terbaru. Tuan Pratama menyuruh saya mencari orang paling berkredensial di industri untuk autopsi kedua. Ini dia kebenarannya. Laporan autopsi menunjukkan waktu kematian sebenarnya adalah jam 5 sore. Tidak mungkin. Palsu, ini semua palsu. Dr. Maharani, tenanglah. Sekarang saya patut curiga Anda memanipulasi laporan autopsi. Kenapa Anda meragukanku? Anda bawa laporan palsu untuk menipu semua orang. Anda yakin laporan autopsi ini palsu? Dari mana Anda dapat? Dokter forensiknya siapa? Apa dia profesional? Tak ada yang tahu. Benar. Putri Maharani adalah dokter forensik jenius yang menangani banyak kasus besar. Gurunya adalah sosok terkenal, guru besar forensik Profesor Surya Wijaya. Laporan otopsinya jauh lebih kredibel dari dokter forensik amatir yang Anda temukan. Putri Maharani, lihat baik-baik. Di laporan autopsi ini, siapa nama dokter forensiknya? Dokter forensik Wijaya? Profesor Surya Wijaya? Profesor Surya Wijaya. Benar. Dokter forensik yang kutunjuk adalah guru Putri Maharani, guru besar forensik, Profesor Surya Wijaya. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Putri Maharani, kau menimpakan bencana pada dirimu. Gimana rasanya? Uang jasa 1 miliar. Aku mengundang legenda forensik Profesor Surya Wijaya. Omong kosong, pasti ada yang aneh. Kalau tak percaya, ini tanda tangan Profesor Wijaya. Kau bisa telepon dan tanya dia. Tulisan ini bisa diubah kan? Lagi pula guru saya sudah tua. Kalau dia salah diagnosis, itu wajar kan? Putri Maharani, kau yakin mau meragukan guru sendiri? Terus kenapa kalau aku meragukan? Sekarang aku jauh lebih hebat dari guruku. Di kota Nirwana ini, siapa yang lebih berwenang dariku? Profesor Wijaya, Anda dengar jelaskan? Inilah murid baik Anda, Putri Maharani. Beraninya kau meragukan otoritasku? Baik, mulai sekarang di dunia forensik kota Nirwana tak akan ada tempat untukmu. Kau pikir dengan ponsel bisa menakutiku? Kalau itu benar guruku, kenapa sampai sekarang aku belum dapat surat pemecatan? Betul, Putri Maharani adalah jenius forensik bintang masa depan. Dia memang begitu sejak kecil, suka membual.
Halo, Kepala Suryani? Putri Maharani, kau beraninya menyinggung Profesor Wijaya dan kau beraninya mengubah hasil otopsi. Mulai sekarang kau dipecat. Apa? Tidak. Bukan begitu. Kepala Suryani, dengarkan aku. Kepala Suryani. Aku benar-benar dipecat. Kok bisa begini? Itu akibat perbuatanmu. Rizky, ini semua salahmu. Kenapa? Cuma kamu yang boleh. Dokter forensik Maharani yang mulia memalsukan hasil autopsi. Dan aku tak boleh memberikan balasan yang pantas. Rizky, dasar brengsek. Kau benar-benar tak mengingat masa lalu kita. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tak menghargai. Cukup! Kok kamu bisa jadi begini? Aku sangat kecewa padamu. Sepertinya kalian belum paham situasi. Semuanya, pembunuh Intan Lestari adalah dia. Beraninya, dasar bocah sialan. Tangkap dia! Tangkap dia! Lepaskan adikku! Apa-apa ini? Lepaskan adikku! Keluar aku! Ternyata kau selalu menipuku. Kembalikan putriku! Lepas! Tebus dengan nyawamu. Semua ini Kembalikan putriku. Habisi dia. Ini semua salah kalian. Jangan tarik-tarik, aku takut. Lepas. Semuanya tenang, bicara baik-baik. Akur bicara baik-baik. Bayar. Biaya sekolah, biaya pensiun, biaya asuransi. Bulatkan saja, kalian bayar 20 miliar. Kutagi uas miliar. 20 miliar, aku. Bodoh amat dari mana kamu dapat 20 miliar. Kalau kalian tak bayar, kita belum selesai. Kau, jangan tertipu olehnya. Sebelum infus, aku selalu periksa berkali-kali. Aku bukan pembunuhnya. Tunggu. Kau bilang sebelum infus, pasti periksa berkali-kali. Memangnya, kalau salah infus, aku yang tanggung. Padahal kau tahu harus periksa obat, tapi tetap beri Intan infus penisilin. Coba katakan, apa ini bisa disebut pembunuhan berencana? Apa katamu? Pembunuhan berencana. Jangan asal bicara, kau memfitnahku. Kenapa kau gugup? Aku gugup, kau yang asal bicara duluan. Oh, aku tahu. Kau lihat Putri dan kakakku selalu membantuku. Jadi, kau berusaha menjebakku kan? Rizky, jaga bicaramu. Hukuman pembunuhan dan kesalahan medis itu beda. Reaksi mereka aneh. Mungkinkah ada rahasia di baliknya? Pak Aditya, nanti ada satu hal lagi yang butuh bantuanmu. Katakan. Baik, saya urus sekarang. Saksi dan bukti sudah lengkap. Andi, apalagi yang mau kau katakan? Apalagi yang mau kamu katakan? Kak. Tak apa. Aku percaya Andi. Dia pasti bukan pembunuh. Andi selalu patuh dan baik. Kamu malah selalu buat masalah. Biar Andi yang bersihkan. Apa gunanya kamu sebagai kakak? Yang kamu sebut anak patuh, itu membunuh orang dan pura-pura tak bersalah. Rizky, maafkanlah dia. Cerita ini keluarga. Kenapa kamu tak bisa melepaskan Andi? Lalu kenapa kalian tak bisa melepaskanku? Hah? Kenapa mengubah laporan autopsi? Kenapa memfitnahku ke pengadilan? Laporan autopsi bermasalah. Itu cuma karena keterampilanku kurang. Penisilin itu tak mungkin disuntikan Andi. Jangan salahkan dia. Keterampilan kurang? Karena keterampilan kurang bisa asal menghukum orang. Dokter forensik Maharani, Anda sungguh mulia. Keterampilanku memang kurang. Tapi sidik jari di botol itu hanya milikmu. Benar, sidik jari. Periksa sidik jari. Kak, bawa dia periksa sidik jari. Laporan autopsi mungkin salah, tapi sidik jari tak mungkin salah. Ini sidik jari Rizky. Kita bisa bandingkan sidik jari ini dengan yang di botol obat untuk pastikan apa dia pembunuh sebenarnya. Semua sudah jelas. Masih mau menyelidikinya? Harus diselidiki. Temukan pelakunya untuk membalas dendam putriku. Baik. Mari kita di sini hari ini bandingkan sidik jarinya. Kalau begitu, hari ini di sini kita bandingkan sidik jari. Laporan sidik jari, Rizky bawa kemari. Hasil tes yang kalian minta sudah keluar. Kamu yakin yang ada di tas ini itu laporan asli? Tentu, aku jamin dengan reputasiku. Baik, aku ingin lihat berapa harga reputasimu itu. Di laporan ini tertulis jelas, sisa sidik jari di botol obat milik Rizky.
Ternyata kau pembunuhnya. Di dunia ini tak mungkin ada dua sidik jari yang sama. Jadi, yang salah infus sampai orang mati. Itu kau, Rizky. Hasilnya sama seperti kehidupan lalu. Dewi, kau tak bisa ditolong. Rizky, dengarkan kata kakak. Akui kesalahanmu. Kan ku bilang tak ada hubungannya denganku. Kalau mau memukul, pukul saja dia. Bagus, hebat. Apa katamu? Ku bilang drama kalian ini sangat hebat. Aku penasaran. Sebagai kakak kandungku, mencuri sidik jari adik kandungmu, lalu menukarnya. Gimana rasanya? Aku tak tahu maksudmu. Sudahlah. Sejak kecil saat harus memilih, aku selalu yang dikorbankan. Bukankah ini kebiasaanmu? Bukankah ini cara biasa kamu? Jangan fitnah aku. Saat kebenaran terungkap, semoga kamu tak menyesal. Pas sekali, kamu bisa temani adik kesayanganmu Andi masuk penjara bersama. Kamu ngomong apa? Jelas sidik jari ini milikmu. Kak, ngapain ngotot sama dia? Cepet kirim dia ke penjara. Kirim apanya? Karena buktinya sudah ada. Ganti rugi, ganti nyawa. Tenanglah, jangan dijadikan alat orang. Dasar bajingan, apalagi omonganmu. Sidik jari memang milikku. Karena sudah ngaku. Aku akan, tapi itu sidik jariku 4 hari lalu. Masih mau ngeles? Sidik jari, manusia takkan berubah seiring waktu. Benar, sidik jari memang tak berubah. Tapi siapa bilang tak bisa terluka? Kok ada bekas luka? Benar, ada bekas luka. Kalau begitu, sidik jari di laporan tes harusnya juga ada bekas lukanya. Benar. Kalau malam putrimu meninggal, sidik jari di botol infus itu milikku. Harusnya sidik jarinya cacat. Jadi, pembunuh sebenarnya bukan aku, tapi dia, Andi. Melainkan dia, Andi. Kenapa menatapku? Luka di tangannya, mungkin dia lukai sendiri. Benar, ucapanmu tak ada yang percaya. Andi, jangan lupa. Sehari sebelum kejadian, kamu sengaja melukai tanganku. Apa katamu? Aku tak tahu. Jangan katakan hal yang tak benar di sini. Dewi, oh Dewi, kamu ini benar-benar pilih-pilih ingatannya. Baik, biar ku bantu ingat. Waktu di koridor, semua orang melihat Andi sengaja melukai aku. Tapi cuma kamu yang terus menganggapku berlebihan dan memakiku di depan umum. Berani bilang kamu tak tahu. Ini cuma omonganmu. Kenapa harus percaya? Dokter forensik Maharani, bukan, Ibu Maharani, harus tahu rumah sakit ada CCTV dan catatan obat. Kita malah memfitnah orang baik. Aku cuma tunjukkan buktinya. Percaya atau tidak, terserah. Putriku mati jam 5, kalian ubah jadi jam 11. Dan sidik jari di botol obat itu juga palsu. Jadi, ganti nyawa putriku. Andi, rasanya kena karma sendiri, gimana? Gimana rasanya kena akibat sendiri? Aku tahu ini ulahmu. Saat cucuku dirawat pertama kali, kau hampir membunuhnya. Dasar bajingan. Tak kusangka wajahmu baik-baik saja, tapi perbuatan kejam. Ganti rugi. Kak. Rizky, kau sudah puas. Ini kan cuma hal kecil. Kenapa kau harus bikin jadi begini? Lihatlah, keluarga Tita hancur. Kau puas kan? Rizky, aku tak menyangka kau orang seperti ini. Tak kusangka aku pernah bersamamu. Sial banget. Kau tak perlu pulang lagi. Tiap hari kematian orang tua, kau tak perlu datang. Keluarga Pratama anggap kau tak ada. Kalau sudah pulang, aku akan membakar semua foto kita. Dan benar-benar melupakanmu. Lalu, apa maksud kalian? Asal kau mau mengaku kejahatan, aku masih bisa beri kesempatan terakhir. Biar kau tetap di keluarga Pratama. Lalu jelaskan ke Pak Wijaya soal situasi ini. Biar dia maafkan aku. Dari mana kalian berani memintaku? Dewi Pratama, Putri Maharani. Kalian berdua, satu bersaksi palsu, satu memalsukan hasil autopsi. Andi berbuat jahat, kalian semua komplotan. Jangan harap kalian bisa lolos dari ini. Jangan harap kalian bisa lepas tangan. Halo, aku mau lapor. Nggak nyangka kan, aku udah suruh Bapak Aditya kumpulin buktinya. Rizky, kamu ngomong apa? Apa maksudmu?
Masa depanku masih cerah. Kalau aku di penjara, sisa hidupku bakal hancur. Sekarang baru nyesel. Telat. Aku udah kasih kalian kesempatan. Kalian yang gak hargain. Kalian semua sok hebat. Kalian masih mikir aku gampang diinjak-injak. Rizky yang hina kayak debu. Siapa Rizky Pratama? Aku. Kalian dapat karma. Kamu yang dapat karma. Hei, kalian ngapain? Kami dapat laporan diduga melakukan pembunuhan medis. Ikut kami. Aku pembunuh medis. Laporannya, Andi. Saat salah infus penisilin, kamu menolak bawa ke ICU. Sehingga pasien Intan Lestari tewas. Kamu melakukan pembunuhan. Ikut kami. Rizky, kau tamat. Waktu itu, aku lihat Intan Lestari hampir mati. Tapi kakakku, dia menghalangiku. Tak biarkan aku panggil orang dan melimpahkan semua akibatnya pada diriku. Aku salah infus. Tapi aku rela tanggung jawab. Aku cuma harap kalian bisa temukan pembunuh sebenarnya. Sekarang kamu puas, adikku sayang? Sekarang kau puas? Adikku sayang, jangan salahkan aku. Kau tak mau mengaku salah. Aku tak ada pilihan. Kak Dewi, kakak memang hebat. Rizky, ini semua karmamu. Memang pantas. Apa semua ini sepadan? Kalau ketahuan, yang hancur tak cuma masa depan kalian, tapi juga hidup kalian. Tak perlu kau urus. Dewi, kau sudah salah jalan. Kalau terus salah, kau akan hancur. Apa salahku? Sebagai kakak, aku harus melindungi adikku. Melindungi adik? Aku adik kandungmu. Kita punya darah yang sama. Dia, kau beda dengan Andi. Semua warisan orang tua untukmu. Lalu Andi, dia tak punya apa-apa. Dia cuma punya kita. Apalagi Andi masih kecil. Lebih butuh dijaga. Dijaga. Jadi kalian bisa korbankan hidupku untuk menjaganya. Benar? Jadi sebagai kakak kandungku, kau bisa bersekutu dengan mantanku untuk mengirimku ke penjara. Kita tumbuh bersama. Apa kau pernah sungguh peduli padaku? Tapi dia, Andi, orang yang muncul tiba-tiba. Orang tak ada hubungan darah. Kau malah rela demi dia berkorban segalanya. Dewi, kau sungguh kejam. Tuan Pratama, ikut kami untuk disidik. Apa kalian bisa memberiku keadilan? Atasan untuk kasus ini sudah membentuk tim penyidik khusus. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Terus mereka? Meski mereka pelapor, tapi harus siap membantu tindakan kami. Baik, mari kita tunggu saja. Tuan Pratama, pemeriksaan awal Anda sudah selesai. Kapan hasilnya keluar? Masih butuh waktu. Jangan tinggalkan kota ini. Siap dipanggil kapan saja. Tanda tangan di sini, Anda bisa pergi. Terima kasih kerjasamanya. Sini. Tuan Pratama, tunggu. Di luar ada wartawan menunggu Anda. Anda bisa keluar dari belakang. Pak polisi, apa saya bersalah? Berdasarkan bukti yang ada saat ini, tak bisa membuktikan Anda bersalah. Kalau tak bersalah, kenapa harus keluar dari belakang? Nanti saat dia keluar harus kalian tahan. Kalau berhasil, kalian pasti untung. Jangan bikin onar. Dia keluar. Semuanya, ini Rizky Pratama yang merupakan dalang kecelakaan ini. Dia yang memanskaku mengaku semua ini untuk lepas dari tanggung jawabnya. Semuanya, semua salahku. Aku terlalu manjakan dia sejak kecil. Makanya dia tak sebaik setengah dari Andi, hingga buat kesalahan besar. Kak, yang datang hari ini semuanya wartawan lokal ternama. Aku sarankan, jangan berdalih lagi. Jujurlah saja. Jangan memperberat hukuman. Asalkan kamu mau mengaku kejahatanmu. Aku yakin masih ada harapan. Ini caramu ya, konyol. Inikah caramu, konyol? Tuan Pratama, kenapa Anda menjebak adik angkat Anda? Apa hanya karena dia bukan saudara kandung? Banyak yang bilang Anda sengaja membunuh. Apa itu benar? Kenapa Anda tidak minta maaf pada korban? Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Anda lihat Intan Lestari shock alergi, tapi malah mencegah dan menolak mengobatinya. Lalu kenapa Anda melihatnya? Tidak. Atau Anda lihat CCTV?
juga tidak. Jadi, sebagai wartawan, sebelum kebenaran terungkap, kenapa Anda menuduhku? Tapi semua orang bilang begitu. Semua tahu Anda itu tak peduli orang mati, menjebak adik sendiri, dokter tak bermoral. Benar, kau ini benar-benar bajingan. Uang kalian ini gampang dapat. Kau, apa tatamu? Kutanya adikku Andi. Bayar kalian untuk memfitnahku. Uangnya gampang dapat. Uang apa? Aku tak tahu. Jangan pura-pura, sebaiknya kalian jaga bicara. Ada apa? Bukannya aku suruh kalian menahannya? Tuan Pratama. Uang ini kami tak mau. Kau, ada apa? Rizky ini memang batu di toilet. Busuk dan keras. Tak sempat lagi, kalau kali ini tak segera menghukumnya, kita akan dipenjara. Kak, bagaimana ini? Di pengadilan dulu, dia bisa lolos. Kali ini, jangan biarkan dia bantik lagi. Kak, kamu harus bantu aku. Tenanglah, kali ini, kita pasti segera memasukkannya ke penjara. Tak bisa tenang. Awalnya kupikir semua sudah berakhir. Tapi tak disangka malah ada badai yang lebih besar. Dewi, Andi, Putri, kalian tenang saja. Saat aku temukan bukti baru, itu saatnya kalian membayar harganya. Kalau Andi benar sengaja membunuh, apa motif pembunuhannya sebenarnya? Ini tanggal rawat inap Intan. Aku ingat. 5 Januari. Sebelum Andi menginfus Intan, tak lakukan tes alergi. Membuat pasien alergi penisilin syok sesaat. Setelah ditolong selamat dari bahaya. Aku ingat. Sakit banget. Bisa jangan teriak, infus aja ribut. Sakit banget. Udah besar, masih takut jarum. Dia alergi. Ngapain? Alergi? Mana ada yang alergi penisilin? Dia cuma sok sakit, cuma takut jarum. Kamu mau ngapain sih? Asal tahu saja, ini pasienku. Mau rebut prestasiku. Jangan harap. Kamu nggak lihat rekam medisnya? Jelas dia alergi penisilin. Lihat sendiri. Terus kenapa? Nggak bakal mati. Lagian, pakai penisilin sembuhnya cepet. Kamu gila. Intan! Benar, itu arahnya. Kalau tak salah ingat, Andi juga kena sanksi berat. Ada apa? Kenapa marah besar? Beraninya mereka melaporin aku. Kalau bukan aku, pasien-pasien itu takkan sembuh. Mereka itu memang tak tahu malu dan tak punya hati. Harus diambil pelajaran. Kamu juga. Kenapa kamu menghalangiku waktu itu? Harusnya biarkan mereka syok alergi. Biar mereka ingat. Kalau bukan aku waktu itu, dia sudah mati. Cukup, itu rumah sakit. Penyakit berat pun bisa diobati. Apalagi alergi kecil. Menurutku, kamu cuma takut Dede Andi merebut penghargaan dokter terbaikmu, kan? Konyol. Aku sudah dipilih jadi dokter terbaik. Apa yang kurebut? Entah bagaimana kamu dapat penghargaan itu. Tentu saja dengan usaha sendiri. Memangnya gimana? Pakai jalur korupsi. Kamu? Dewi, lihat Kak Rizky. Cukup. Apa salahnya Dede Andi? Itu urusan nyawa orang. Mana boleh main-main. Kalau kau sebaik itu, nanti kita mati bareng. Kamu ngomong apa sih? Hah? Kalau kau sebaik itu, nanti kita mati bareng. Ternyata ucapanmu jadi kenyataan. Sepertinya motif pembunuhan Andi sudah ada. Pak Aditya. Tuan Pratama, kasus ini ada perkembangan baru. Dokumen terkait sudah saya kirim ke email pribadimu. Ada satu data lagi harus kamu ambil sendiri. Ada satu dokumen lagi harus Anda ambil sendiri. Iya, terima kasih. Bayarannya akan digandakan.
Jadi begitu. Di bawah pengawasan Andi, penisilin untuk kamar 59 malah diberikan ke kamar 103 pada Intan Lestari. Andi, walau kau berdalih, takkan mengubah fakta kau salah infus. Hukum butuh bukti, bukan bicara sembarangan. Apa yang kalian lakukan? Rizky, Direktur, tak perlu datang ke RS lagi. kalian mau memecatku? Memangnya apa? Sekarang di luar sana penuh berita tentang. Katanya kau biarkan orang mati, tak bermoral. Kau sangat merusak citra dan reputasi RS. Direktur, tunggu dulu. Masalahku belum selesai. Tak perlu. Rizky, RS sudah baik padamu selama ini. Kenapa kau malah menyulitkan kami? Baik, berikan gajiku yang belum dibayar. Aku pergi. Uang itu sudah kubayar ke keluarga Intan. Apa katamu? Kau pakai uangku buat ganti rugi tanpa sepengetahuanku. Di luar semua bilang itu salahmu. Aku tak ada pilihan. Baik. Bagus. Ingat kata-katamu hari ini. Rizky, apa maksudmu? Setelah kebenaran terungkap, aku akan menuntutmu secara hukum. Tuan Pratama. Pak Aditya, terima kasih. Mana filenya? Di sini. Ini video yang rusak. Saya sudah pakai teknologi untuk memperbaikinya. Terima kasih, Pak Aditya. Ini bayaran yang saya janjikan. Tuan Pratama, uang ini tak bisa saya terima. 2 tahun lalu, putri saya dirawat inap. Saat itu saya tak mampu bayar biaya rawat inap tepat waktu. Adik Anda, Andi, ingin mengusir putri saya dari rumah sakit. Untung ada Anda yang membayar biaya rawat inapnya. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih. Tuan Pratama, saya pasti hadir saat kasus Anda dibuka kembali. Semuanya, tepung dia! Bajingan, akhirnya ketemu juga. Kematian Intan tak ada hubungannya denganku. Kalau bukan karena kau tak bertindak sebagai dokter dan tak menolongnya, mana mungkin putriku mati? Mereka bilang kalau putriku mati, cari kau untuk ganti rugi. Kau yang sepenuhnya bertanggung jawab atas ini. Siapa yang bilang? Kami yang bilang. Wah, aku belum menghukum kalian. Kalian malah muncul sendiri. Adikmu sudah menggantikanmu menanggung hujatan. Uang ganti rugi 20 miliar ini, bukankah harus kau bayar? Di dokumen ini tertulis jelas Andi sengaja memakai penisilin untuk infus anak kalian. Brengsek, bagaimana penjelasanmu? Aduh, bukti ini bisa dipalsukan. Kau percaya? Sudah begini, kau masih memutarbalikkan fakta. Terus kenapa? Sama-sama dokter, kau sebagai kakak Andi, dia berbuat salah. Apa kau tak punya satupun tanggung jawab? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Sama-sama manusia, apa kalian tak punya satupun tanggung jawab? Kalau kalian sangat mencintai Andi, lalu kenapa tak mau mati menggantikannya? Diam. Kau cuma bisa bicara saja. Musuh yang kalian cari, sudah ku cari untuk kalian. Mulai hari ini, Rizky tak ada kaitan dengan keluarga Pratama. Bunuh saja kalau mau. Urus saja sesukamu. Kami tak peduli. Kami juga bukan orang tak masuk akal. Yang bersalah yang tangguh. Siapapun yang datang tak bisa mengubahnya. Benar, atau bayar 20 miliar sekarang. Kalau tidak, ganti dengan nyawamu. Uang, aku tak punya. Kau minta dihajar ya? Tunggu. Kalau ku bilang aku punya bukti pembunuhan Andi. Kalau aku bilang aku punya bukti pembunuhan Andi. Bukti omong kosong, jangan dengarkan dia. Hajar dia, cepat, hajar dia. CCTV di sini sudah mati. Peluang bagus ini. Tapi saat cucu kita dirawat pertama kali, saat dia alergi penisilin, dia ini yang menyelamatkannya. Nak, gimana kalau kita percaya padanya sekali lagi? Kau benar punya bukti Andi bunuh putriku. Jangan bohongi kami. Kami sudah tak kuat dipermainkan. Kalau kau bohongi kami lagi, 20 miliar itu takkan bisa ditawar. Tenang saja. Kali ini takkan ada masalah. Apa maksudmu? Yang ada di tanganku adalah rekaman CCTV hari itu. Itu palsu. Sini, berikan. Kenapa? Bukannya kalian mau tahu kebenarannya? Hentikan dia. Palsu, semua palsu. Jangan dengarkan omongannya. Putar sekarang. Tunjukkan kami kebenarannya. Kelak kami takkan ganggu kamu lagi. Kak, aku harus gimana? Aku cuma merasa Intan Lestari manja. Aku sengaja salah beri penisilin. Aku cuma mau beri dia pelajaran. Tak kusangka dosis segitu saja, dia malah mati.
Tak kusangka hanya dosis sedikit. Dia langsung mati. Kak, aku tak mau dihukum. Kak, aku masih muda. Tolong selamatkan aku. Tolong aku, Kak. Sekarang, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku turuti kamu. Gini, nanti kamu ganti shift sama Rizky. Aku akan suruh dia setuju. Nanti kita bisa dengan mudah melempar semua ke dia. Paham? Terus, kalau polisi tanya, gimana? Jangan khawatir. Nanti, aku palsukan sidik jari dia. Putrikan dokter forensik, dia akan bantu ubah laporan autopsinya. Apa dia mau bantu? Tentu aku bantu. Dulu Rizky berani mencampakkanku. Sekarang, saatnya dia mendapatkan pelajaran. Sudah jelas semua? Kalian ada yang mau dikatakan? Ternyata kalian para jalang yang mengelabui kami. Jangan lepaskan mereka! Mereka mau kabur, cepat tangkap mereka. Kalian mau apa? Dengar ya. Di sini ada CCTV. Tunggu. Bukannya tadi kamu bilang CCTV di sini sudah kalian cabut? Aku asal ngomong. Sebenarnya ya. CCTV nggak rusak. Aku asal ngomong tadi. Para tetua, maafkan kami. Jangan marah. Bicara baik-baik. Turunkan tongkatnya. Turunkan. Bicara baik-baik. Pukul! Aduh. Keadilan mungkin terlambat, tapi takkan pernah absen. Semua berdiri. Andi Pratama bersalah atas pembunuhan, dijatuhi hukuman mati. Dewi dan Putri sebagai kaki tangan dijatuhi hukuman seumur hidup.